Sekarang saya akan mau presentasi dengan judul yang saya bawakan ialah Kristologi, bagaimana bersikap baik benar dalam hubungan terhadap Allah dan sesama. Sekarang kita masuk pada pendahuluannya di mana Kristologi adalah studi tentang identitas Allah dan karya Yesus Kristus adalah salah satu topik teologis yang penting bagi umat Kristen. Dalam bidang teologi, doktrin Kristologi yang merupakan studi tentang pribadi dan karya Yesus Kristus adalah bidang ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki pribadi Yesus Kristus secara menyeluruh. Nah, dalam studi Kristologi terdapat dua pendekatan, yaitu Kristologi dari atas dan Kristologi dari bawah. Sekarang teman-teman kita masuk pada pengertian Kristologi. Kita masuk pada pengertian Kristologi, yaitu Kristologi berasal dari dua kata, yaitu Kristos yang artinya Kristus dan logia yang artinya ilmu atau pengetahuan. Maka Kristologi berarti ilmu pengetahuan tentang Kristus. Nah, dengan kata lain, Kristologi adalah bidang studi dalam teologi Kristen yang terutama berkaitan dengan sifat dan pribadi Yesus Kristus seperti yang tercatat dalam Injil dan surat-surat dari Perjanjian Baru. Nah, teman-teman, Kristologi merupakan pengajaran dasar bagi kekristenan. Dalam tulisan Yuliati dan Santo menjelaskan bahwa Kristologi merupakan ide sentral dalam pengajaran Kristen. Memahami siapa Kristus dan bagaimana karyanya dalam kehidupan manusia. Dalam Kristologi terdapat dua hal yang perlu dipahami dengan baik, yaitu keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada keilahiannya. Nah, teman-teman, keilahian adalah sesuatu yang abstrak atau adanya suatu kekuatan ilahi yang digabungkan dengan atau dinyatakan dalam sebuah natur manusia. Akan tetapi senantiasa natur ilahi itu merupakan suatu yang konkret, yaitu pribadi ilahi anak Allah yang disatukan dalam natur manusia. Doryami berpendapat bahwa Yesus Kristus diyakini sebagai manifestasi keilahiannya, memenuhi janji-janji Allah dalam Perjanjian Lama. Nah, kali Stefanus mengatakan juga bahwa satu-satunya tolak ukur yang benar untuk menetapkan apakah Yesus adalah Allah yang menjadi manusia tidak lain dari Alkitab, teman-teman. Nah, menurut Rasul Paulus juga yang menyatakan hakikat keilahiannya seperti yang dia katakan dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Dan dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang 32 mengatakan kelahiran Yesus, malaikat telah memberitakan bahwa ia menjadi orang benar, orang besar yang disebut anak Allah yang maha tinggi, dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-33. Nah, dalam surat Ibrani juga pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ke-4, bahwa Yesus adalah Allah sejati, Dia Allah yang maha kuasa, maha kekal. Sebagai Allah sejati, Ia melakukan pekerjaan Allah. Paulus juga memberikan penekanan bahwa Yesus adalah rupa Allah, di mana yang mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kata mengosongkan diri atau ekonosen yang mempunyai makna inkarnatif, yaitu menjadi daging dengan cara menanggalkan kedudukannya. Karya-karya Yesus adalah karya-karya Allah sendiri. Sekarang teman-teman, kita masuk pada kemanusiaannya. Teman-teman. Yesus dalam pribadinya telah mengalami kemanusiaan dan kealahannya di muka bumi, sehingga Yesus benar-benar manusia dan benar-benar Allah. Millar J. Erickson menyatakan bahwa Yesus memang sepenuhnya manusia
Ia memiliki segala unsur kemanusiaan. Dalam Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23, keberadaan Yesus dinyatakan sebagai Immanuel yang berarti Allah menyertai setiap manusia. Ini menunjukkan bahwa keberadaan Yesus yang datang ke dalam dunia menjadi manusia bukanlah pribadi yang terpisah dari umatnya, tetapi pribadi yang hidup bersama umatnya dan menyertai setiap umatnya. Bukti-bukti kemanusiaan Yesus Kitab Perjanjian Baru telah menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia melalui inkarnasinya atau kelahirannya sebagai manusia. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di mana bukti-bukti kemanusiaannya dilihat dari banyak hal, seperti Yesus dikandung selama 9 bulan dalam rahim seorang perempuan serta dilahirkan. Yesus mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan. Yesus juga merasakan emosi yang dimiliki oleh manusia. Dalam hal ini, bisa dilihat bahwa Yesus adalah manusia sejati. Kemanusiaan Yesus berkaitan dengan penebusan dosa. Dia sebagai manusia sepenuhnya mampu menanggung dosa-dosa manusia, pengorbanannya di kayu salib. Ia mengalami penderitaan secara langsung demi penebusan dosa manusia. Demi penebusan manusia. Dan sekarang teman-teman, Injil Lukas mengungkapkan sisi kemanusiaan Yesus dengan mengatakan sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamakan dia Yesus. Dan bukti kedua yaitu di mana bukti yang dapat diperhatikan adalah bahwa Yesus memiliki tubuh jasmani. Dia dilahirkan, Yesus tidak turun dari surga dan tiba-tiba menampakkan diri di bumi, tetapi dia dikandung dalam rahim seorang ibu manusia. Sebelum ia dilahirkan, dia juga dirawat seperti anak-anak. Dan sekarang kita masuk pada keteladanan Yesus dengan hubungan terhadap sesama. Nah, teman-teman, keteladanannya tidak hanya tercermin dalam ajaran yang disampaikannya, tetapi juga dalam tindakan nyata yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Yesus sebagai teladan sempurna dalam kerendahan hati, juga sebagai utusan Allah dan teladannya yang sempurna dalam kasih. Yesus memberikan teladan dalam berbagai hal termasuk dalam gaya hidup, gaya kepemimpinan, dan bahkan cara mengajar Yesus menjadi teladan bagi setiap umat percaya. Yesus juga memberi teladan bagi orang percaya di mana Yesus diolok-olok. Kita bisa lihat dalam Matius pasal 27 ayatnya 27 sampai ke 31. Melalui situasi ini Tuhan mengajarkan mengenai kerendahan hati. Yesus mengajarkan untuk menghadapi kejahatan dengan kasih daripada membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri, itu berarti melakukan sesuatu yang baik dan berguna bagi orang lain serta bagi diri sendiri. Kesaksian Alkitab mengenai kesetiaan yang dilakukan Yesus Kristus, ia mengambil rupa seorang hamba yang menjadi sama seperti manusia. Kita bisa lihat dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-7. Dan sekarang teman-teman kita masuk pada aplikasinya. Di mana dalam keteladanan Yesus sebagai orang Kristen harus belajar dari Yesus yang mengasihi dan mengampuni orang lain. Karena kasih tidak tergantung pada perlakuan orang lain. Kerendahan hati mengajarkan untuk tidak merasa lebih tinggi dari siapa saja dan bersedia melayani tanpa pamrih, sama seperti Yesus yang melayani murid-muridnya dan membasuh kaki. Yesus mengajar agar ucapan dan tindakan selaras, jadi sebagai orang Kristen berusaha untuk hidup jujur, tidak hanya di hadapan sesama manusia tetapi juga di hadapan Allah. Yesus sebagai manusia yang penuh kasih, benar, dan siap berkorban adalah contoh nyata bagi setiap orang yang berhadapan dengannya. Namun kehidupannya tidak hanya menjadi sumber inspirasi bagi setiap orang dan juga menempatkan setiap orang sebagai penerusnya. Lanjut teman-teman, kita masuk pada kesimpulannya. Yaitu, Kristologi adalah bagian dari teologi yang penting bagi teologi karena pribadi dan karya Yesus Kristus. Dengan Kristologi, umat Kristen akan memahami tentang Yesus adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Yesus adalah Allah yang dinyatakan dalam berbagai Alkitab, seperti dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-1.
dan di dalam Ibrani pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat, yang menunjukkan bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia dan memiliki natur ilahi. Nah teman-teman, keilahiannya terbukti dari kuasanya atas alam, dosa, kematian, dan kemampuannya dalam mengetahui isi hati setiap manusia. Sementara itu kemanusiaannya tampak dalam kelahiran, pertumbuhan, interaksi sosial, dan kesaksiannya. Yesus berbagi kehidupan bersama manusia, adaptasi terhadap budaya tempat ia berada. Yesus juga dapat menjadi teladan bagi kehidupan orang percaya. Dengan melalui pengajarannya dan tindakannya, Yesus menunjukkan bagaimana seharusnya setiap manusia bersikap terhadap Allah dan sesama. Keberadaan Yesus adalah Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna, menyatakan bahwa sebagai manusia ia bisa mati dan sebagai Allah ia menjadikan kematian itu sebagai pembayaran cukup bagi dosa seluruh dunia. Baik, sampai disinilah presentasi saya teman-teman. Terima kasih. Shalom.